Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sabiha Nurhaliza dan Saya Gita Dwi Cahyani. di sini kami akan menjelaskan program yang kami buat yang terdapat dari permasalahan di CV Anugerah Jaya Mandiri Ungaran. Di mana CV tersebut membuat minyak atsiri yang terbuat dari biji pala. Dalam proses pembuatan minyak atsiri tersebut terdapat proses pensortiran biji pala yang dilakukan secara manual. Dalam proses tersebut biji pala itu terdapat 3 kategori, yaitu yang pertama ada ABC, BWP, dan Circle. Nah, berikut ini adalah uh, ciri-ciri perbedaan dari tiga jenis kategori biji pala tersebut. Yang pertama tuh ABC itu seperti ini, terlihat mulus. Lalu yang rimple atau circle ini kerutannya itu tuh hitungannya tuh sangat mengkerut dan hitungannya tuh sedikit jelek. Bukan jelek tapi sedikit jelek. Lalu yang BWP itu baik. Pada pengolahan minyak atsiri tersebut, dari 3 jenis pala ini terdapat hanya 2 jenis biji pala yang digunakan untuk pengolahan minyak atsiri. Nah, itu tuh hanya biji pala tipe ABCD dan BWP. Untuk yang rimple atau circle sendiri itu digunakan sebagai bumbu dapur atau bisa sering disebut bubuk pala yang digunakan untuk masak-masak begitu. Nah, terus sekarang kita akan membuat program sortiran untuk biji pala ini. Ya. Sekarang yang pertama adalah pada diagram alir itu kan dilihatkan bahwa yang pertama itu kita memastikan bahwa biji pala itu sudah dalam keadaan kering. Jadi di sini kita pakai X0 normally open, kemudian normally close, M0, lalu outputnya itu mengcounter sebanyak 3, dimana kenapa hanya 3 saja, kita bikin skala kecilnya dulu, percobaannya dulu hitungannya. Nah, dalam counter tersebut jika sudah terisi penuh 3 kotak, maka akan mengirim sinyal kepada M0. Nah, lalu lalu M0 jika sudah terpenuhi, M0 itu akan mengeluarkan output berupa T1 yaitu timer selama 30 milisekund atau 3 detik. Kemudian jika T1 sudah terpenuhi, maka akan mengirim sinyal kepada M1 bahwa dari timer ini tuh, dalam timer ini tuh untuk scan, dia tuh men-scan dari 3 biji pala tadi tersebut yang sudah kering, yang sudah dipastikan kering itu, dia akan scan di tempat scan itu. Kita scan selama 3 detik, kita permisalan 3 detik dahulu. Nah, habis itu dari 3 scan itu memproses, dia bakal ke bagian biji pala ABC atau circle atau BWP begitu. Nah, tapi sebelumnya di sini mau buat programnya, jika counternya itu udah kosong, udah habis, udah masuk ke sensor bahwa ini adalah ketiga kategori biji pala tersebut, udah habis di dalam CT scan itu, nanti dia akan mereset RST-nya mana? Mereset T1, mereset scanan itu. Kemudian jika sudah di timer, artinya juga sudah di scan selama 3 detik tersebut, outputnya kan M1. Nah,
Jika M1 sudah terpenuhi, lalu jika sama seperti yang di atas, counternya udah C0 atau counter itu juga sudah kosong, tidak ada isinya, dia juga akan mereset bahwa di dalam situ tuh di dalam CT scan itu tuh udah nggak ada isinya lagi begitu. Nah, lalu di dalam CT scan itu kan nanti outputnya ada 3, yaitu biji palanya yang ABC, BWP, dan Sirval. Jadi kita hitungannya dari CT scan itu dia akan melewati sortiran 3 ini sebagai bahwa dia itu tuh termasuk dari biji pala itu kan. Nah, pakainya itu kita umpamain kalau yang ABC itu X11 normally open, terus M1 harus memenuhi M1, di mana M1 tuh sudah di scan. Nah, lalu kita buat ini. Jadi kalau dia udah masuk ke kategori ABC, berarti yang di scan itu kan berkurang 1 nih, jadi 2. Makanya kita bikin perintah K1 mengurangi K1 di dalam counter CT scan itu. Terus nextnya kita bikin outputnya itu masuk ke counteran ABC C11 dengan kuotanya itu 3. Oh, salah di sini. C1 ke 3. Kita buat gini aja. Lalu dari C11 itu jika sudah terpenuhi, dia akan menghidupkan lampu indikator bahwa kuota di ABCD itu sudah terpenuhi. Jadi makanya dia mengeluarkan lampu indikator G11. Kemudian kemudian X12 itu untuk input Kategori untuk input kategori biji pala dengan kategori BWP dengan wajib juga pakai M1. dengan wajib juga menggunakan M1 yaitu menggunakan dengan kuotanya itu 3 per 1 Benar. dengan kaknya itu 1 dan counternya itu 0. Bentar, kamu cari ininya, mencetnya fine. Ulang. Input K1 C0. Nah, lalu untuk counter C12-nya itu sebagai lupa. Outnya itu C12 K3 kontrol. Pakainya kontrol. Di laptopku pakainya kontrol. Oh, kontrol.
Control Shift, Control Kontrol atas. Nah, di sini dihapus. Pakainya delete. Nah, Lalu lalu jika C12 terpenuhi, jika C12 terpenuhi, maka Y12 itu sebagai lampu yang menandakan bahwa biji pala tersebut wadahnya itu sudah penuh. Kemudian garisnya kurang. Kontrol. Nah, next X13 sebagai output biji pala itu sebagai kategori dengan circle sama kayak sama seperti atas. Itu Kak 1 itu yang atas bolong 1. maaf batak jenis. Gak apa-apa. Malah bolong lagi. Mana? Iya. Nah, dikontrol ke kanan. Berarti kamu ke kiri. Bentar. Nah, next di Outputnya. Langsung di situ nggak apa-apa. Sini kan? Nanti langsung bergaris. Iya. Outputnya itu C13 K3. Terus C13 bila C13 terpenuhi, maka Y13 itu yang menandakan bila wadahnya itu sudah penuh, maka dia akan menyala. Dan itu kayak menandakan kayak wadahnya itu harus diganti. Kemudian di X21 yaitu sebagai mereset di C11 pakai LSD. Kemudian X22 Oh iya, 22. sebagai untuk mereset di C12. Kemudian ada X23 sebagai mereset di enter C13. dulu. Dihapus dulu RST-nya. Nah, enter. Ayo lupa. RST. C13. Sudah. Sudah. Oke, mohon maaf Bapak tadi baterainya habis. Jadi sekarang kita mau lanjutkan buat ke start simulation. Di start simulation ini kita akan convert dulu. Nah, jadi biji pala yang sudah kering itu dimasukkan ke dalam pensortiran yang dimana itu memiliki kuota 3. 1, 2, 3. Nah, setelah biji pala sudah terscan 3, itu akan menjalankan M0 yang M0 ini akan memerintahkan T1 untuk men-scan selama 3 detik, dan selama 3 detik itu selesai, akan outputnya itu M1, yang dimana M1 ini akan memberi perintah kepada scan di X11 itu yang sebagai kategori biji pala kategori ABC, X12 itu sebagai kategori biji pala BWP, dan X13 itu sebagai kategori biji pala circle. Nah, kemudian Pala pertama. Semisal biji pala pertama itu kategorinya itu ABC, jadi dia akan masuk ke kategori ABC 1. Nah, jadi counternya akan berkurang
yang ada di CT scan itu akan berkurang satu karena masuk ke kategori ABC itu. Lalu jika biji pala yang kedua itu kategorinya BWP, dia akan masuk ke BWP dan masuk satu ke BWP dan ngurangin counternya juga satu, yang di CT scan itu tinggal satu sekarang. Lalu jika yang ketiga juga kategori BWP, nah C0-nya kan menjadi kosong. C0 menjadi kosong, dia akan menyuruh untuk mereset T1. Tadi kan udah ada CT scan, udah ada M1. Nah, saat M1 tadi hidup, dia juga bakal ngereset C0 yang ada di CT scan itu jadi kosong, begitu programnya. Lalu jika yang kedua kita bikin lagi, M0 akan nyuruh untuk nge-scan timer itu sama 3 detik tadi kan. Nah, setelah itu semisal masuk ke kategori BWP, jadi kan di kategori BWP udah 3 C-nya, counternya udah 3. Jadi dia akan nyuruh C12 ini nyuruh untuk ngehidupin lampu indikator Y12, dimana wadahnya itu udah terpenuhi, ayo buruan ganti, begitu. Menyuruh untuk mengganti agar bisa terisi lagi. Sama jika aku masukin juga ke X11, dia juga bakal nyuruh untuk ganti. Kalau sudah begitu, cara kita mereset dari scan tersebut itu dengan menggunakan X21, yang dimana itu untuk mereset dari C11, yaitu kita pencet. Nah, nanti di sini di X11 itu yang sebagai kategori biji pala ABC itu outputnya akan mati. Kemudian untuk kita mereset scan biji pala dengan kategori BWP, itu kita ngeklik X22 dan output Y12 itu yang lampu indikator untuk mengganti wadahnya itu akan mati. Ya, sehingga bisa digunakan kembali. Seperti itu. Nah, sekian dari rancangan program yang kami buat untuk pensortiran biji pala ini. Kami tutup presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu. Semoga mendapat